Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Fibria Dipa, NIM 2014-070088, akan menjelaskan materi tentang segitiga. Yang pertama, kita akan membahas tentang contoh bangun datar segitiga. Yang kedua, rumus segitiga. Yang ketiga, contoh soal. Kita bahas yang pertama dulu ya. Contoh bangun datar segitiga itu apa aja? Apa sih segitiga itu? Jika diberikan 3 buah titik, misalkan titik A, B, dan C yang tidak segaris, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah sebuah bangun yaitunya segitiga. Contohnya seperti ini. Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Yang pertama yaitu segitiga sembarang. Apa aja sih sifat-sifatnya? 1. Yang pertama mempunyai 3 sisi. Yang kedua mempunyai 3 titik sudut. Yang ketiga sisi tidak sama panjang. Yang keempat, ketiga sudut tidak sama besar. Segitiga sama kaki. Apa saja sih sifat-sifatnya? 1. Mempunyai 3 sisi. Yang kedua, 3 titik sudut. Yang ketiga, 2 sisi sama panjang. Yang keempat, 2 sudut sama besar. Segitiga sama sisi. Apa sih sifat-sifatnya? 1. Mempunyai 3 sisi sama panjang. Yang kedua, 3 sudut yang sama besar. Jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. 1. Segitiga lancip. Sifatnya mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut yang semuanya merupakan sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Sifatnya 1. Mempunyai 3 sisi. Yang kedua, 3 titik sudut. Yang ketiga, salah satu sudutnya tumpul. Segitiga siku-siku. 1. Mempunyai 3 sisi. 2. Mempunyai 3 titik sudut. Yang ketiga, salah satu sudutnya siku-siku. Rumus segitiga. Rumus segitiga apa aja? Ayo. 1. Rumus keliling segitiga. K sama dengan jumlah ketiga sisi sama dengan S ditambah S ditambah S. Sedangkan rumus luas segitiga, L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Contoh soal, tentukan luas dari segitiga yang memiliki alas 8 cm, 6 cm, dan 10 cm. Jawabannya, yang kita ketahui, luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Perhatikan ya, maka mana yang sebagai alas dan mana yang sebagai tinggi. Ingat, alas dan tinggi itu adalah 8 cm dan 6 cm. Boleh dibolak-balik, 10 cm enggak ya? Karena sisi yang paling panjang itu adalah hipotenusa, bukan sisi miring. Oke? Luas sama dengan setengah dikali A dikali T sama dengan setengah dikali 8 dikali 6, maka hasilnya 24. Jadi luas dari segitiga tersebut adalah 24 cm kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semua. Di sini, siapa yang masih ingat dengan materi kita pada minggu kemarin? Nah, benar, bahwa materi kita pada minggu sebelumnya yaitu tentang bangun ruang. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menentukan volume dan luas permukaan 5 segi 4.
Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 adalah salah satu jenis limas bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak. Nah, bangun ruang ini punya alas tapi tidak tertutup sama dengan alasnya. Nah, baiklah adik-adik semua, selanjutnya kita akan menentukan ciri-ciri dari 5 segi 4. Yang pertama, alasnya berbentuk segi 4. Yang kedua, memiliki 5 bidang sisi, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya memiliki 5 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya memiliki 8 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baiklah adik-adik semua, itu adalah ciri-ciri dari 5 segi 4. Nah, ini adalah limas yang berbentuk segi 4. Maka disebut dengan 5 segi 4 dengan T sebagai tinggi. Maka rumus untuk menghitung volume limas adalah yaitu volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, 1/3 ini berasal dari setengah tingginya dari sisi kubusnya itu sendiri. Sebagai contoh, yaitu sebuah monumen berbentuk segi 4 dengan panjang sisi ganjal 6 meter dan tinggi 20 cm. Tentukan volume monumen tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, kita ketahui dulu sisi ganjalnya yaitu 6 meter, tinggi limasnya 20 meter. Yang ditanya volume limas. Jawab, rumus volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali 6 dikali 6 dikali 20 sama dengan 240 cm pangkat 3. Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan 5 segi 4, yaitu yang pertama, perhatikan 5 segi 4 T, A, B, C, D pada gambar pertama dan jaring-jari limas pada gambar kedua. Nah, untuk menentukan luas permukaan limas tersebut adalah yang pertama, luas permukaan limas T, A, B, C, D itu sama dengan luas bidang A, B, C, D ditambah dengan luas bidang T, A, B ditambah dengan luas bidang T, B, C ditambah luas bidang T, C, D ditambah luas bidang T, A, D. Nah, selanjutnya luas bidang ABC itu apa? Yaitu luas alas ditambah luas segitiga TAB ditambah luas segitiga TCD ditambah luas TAD. Nah, sama dengan luas alas ditambah luas semua segitiga tegak. Kita paham ya adik-adik? Pertama, kita tentukan luas alas A, B,
CD, kemudian kita jumlahkan dengan luas segitiga tegak. Jadi, kalau misalnya kita mau tentukan luas permukaan 5 segi 4, berarti luas alasnya segi 4. Dengan rumusnya yaitu sisi dikali sisi, kemudian ditambah dengan luas segitiga tegak. Maka rumus luas segitiga 4 yaitu setengah dari luas alas dikali tinggi. Ada berapa jumlah segitiga? Ya, ada 4. Jadi, kita jumlahkan atau langsung kalikan dengan 4 ya. Maka, untuk semua limas, maka berlaku rumus luas alas ditambah jumlah semua luas segitiga tegak. Contoh soalnya, yang pertama, sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 12 cm. Maka berapa nilai luas permukaan limas segi 4 tersebut? Jawaban, diketahui luas alasnya yaitu sisi dikali sisi sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm. Tinggi alasnya 12 cm. Yang ditanya luas permukaan limas segi 4. Nah, rumus dari luas permukaan limas tersebut yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak sama dengan luas alas sisi dikali sisi sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Raudatul Jannah, NIM 2014-07-0048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerucut. Apakah anak-anak ibu semua tahu apa yang dimaksud dengan kerucut? Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari bangun ruang kerucut tersebut? Yang pertama, kerucut itu merupakan bangun ruang yang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut itu mempunyai dua sisi. Dan yang ketiga, kerucut itu memiliki satu tusuk. Dan yang keempat, kerucut itu memiliki satu titik puncak. Dan yang terakhir itu, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Nah, maka anak-anak ibu semua tahu apa saja bentuk dari kerucut tersebut. Yang pertama, adanya bidang alas. Nih, ada bidang alas. Yang kedua, ada diameter bidang alas. Yang ketiga, ada jari-jari bidang alas. Yang keempat, ada tinggi kerucut. Yang kelima, ada selimut kerucut. Dan yang keenam, ada garis pelukis. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda berbentuk kerucut memiliki jari-jari atau R 7 cm. Dan tingginya adalah 14 cm. Maka, berapakah volume dari benda tersebut? Jawabannya, diketahui R sama dengan 7 cm, T sama dengan 14 cm, dan PR sama dengan 22/7. Ditanya volume kerucut. Dijawab, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T, sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 14, sama dengan 1/3 dikali 154 dikali 14, sama dengan 1/3 dikali 2156 sama dengan 718,66 cm3. Jadi, volume dari benda tersebut adalah 718,66 cm3. Baiklah,
Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabita Iksani, NIM 2014070066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Bola juga dapat diartikan sebagai himpunan semua titik dalam dimensi 3 yang berjarak sama dengan suatu titik acuan, yaitu titik pusat bola. Bola dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh penerapan bola dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa objek yang berbentuk menyerupai bola seperti bola basket, bola kasti, kelereng, dan objek yang menyerupai lingkaran lainnya. Kita lanjut mengenai karakteristik bola. Yang pertama, bangun ruang bola memiliki satu sisi. Sisi bola merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola tersebut dapat disebut sebagai permukaan bola atau selimut bola. Yang kedua, bangun ruang bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, pada gambar di samping bagian yang diberi nama dengan R merupakan jari-jari bola. Jari-jari bola menghubungkan titik pusat bola dengan titik pada permukaan bola. Keempat, sama dengan materi pada bangun lingkaran, diameter bola ukurannya 2 kali ukuran jari-jari bola. Dan yang terakhir, ruang garis yang menghubungkan dua titik pada bola disebut dengan tali busur. Tali busur bola terpanjang merupakan diameter bola. Mengenai rumus bola ada dua, yaitu rumus luas permukaan bola dan rumus volume bola. Yang pertama kita bahas dulu mengenai rumus luas permukaan bola, yaitu LP sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Dapat teman-teman lihat, LP sama dengan luas permukaan bola, R sama dengan jari-jari bola, sedangkan Pi konstanta yang bernilai 3,14. Selanjutnya mengenai rumus volume bola, yaitu V sama dengan 4 kali 3 dikali Pi dikali R kuadrat. V adalah volume bola, R yaitu jari-jari bola, dan Pi-nya konstanta yang bernilai 3,14. Agar lebih paham lagi, mari kita kerjakan soal berikut ini. Terdapat suatu bola dengan jari-jari 21 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bola tersebut. Gunakan Pi sama dengan 22/7. Diketahui di sini R sama dengan 21 cm. Luas permukaan bola atau LP 4 sama dengan 4 dikali Pi dikali R sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm sama dengan 5.544 cm. Yang kedua, V. V sama dengan 4 dikali 3 dikali Pi dikali R sama dengan 4 dikali 3, 4/3 maksudnya, dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali 21 cm sama dengan 38.808 cm.